Yang stroke lumpuhnya sebelah kiri Kak, keluhannya dari leher panas ke kaki naik turun dan berarti susah. Oke, siap. Untuk Bu Oni, kalau mau dibantu pemulihannya sampai ada pembaikan, mohon disimak dulu sampai akhir ya. Dimulai dari memperbaiki pola makan Bu Oni. Mujair masih boleh, asalkan jangan digoreng. Silakan Bapak Ibu, yang suka ikan-ikanan Bapak Ibu silakan tulis di kolom komentar ya. Barangkali ada ikan yang menjadi favorit Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, silakan tulis di kolom komentar Bapak Ibu ya. Silakan. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu untuk ikan-ikanan? Nanti kita akan bahas ayam ya untuk Kak Dewi Saloko ya. Kita lagi bahas ikan-ikanan dulu Bapak Ibu. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau sudah paham silakan komen kata paham. Yang minta diulangi kalau banyak Bapak Ibu akan saya bantu ulangi. Ikan teri masih boleh. Ikan tongkol masih boleh Bapak Ibu. Ikan yang baik dikonsumsi tiap hari ikan apa yang baik dikonsumsi? Tongkol tiap hari bisa nggak? Kalau tongkol sebaiknya jangan terlalu sering Bapak Ibu ya, tapi masih boleh. Sesekali nggak apa, tapi jangan terlalu sering. Kalau makan botox knowledge boleh nggak Kak? Boleh Bapak Ibu ya. Seandainya kalau kita udah normal, tensi masih naik turun, apa bisa makan terus obat? Nah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini pertanyaan menarik Bapak Ibu ya. Yang namanya obat kimia Bapak Ibu, kalau semakin kita keseringan Bapak Ibu, ketergantungan dengan obat, ini efeknya nantinya akan ke ginjal Bapak Ibu. Jadi hati-hati yang sudah ketergantungan dengan obat Bapak Ibu. Nanti saya akan bantu untuk pemulihannya, pastinya bukan dengan obat kimia. Jadi dipastikan untuk Bapak Ibu, untuk KRK, disimak sampai akhir. Nanti kita akan bahas pemulihannya. Ya, silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, telur masih boleh, ayam masih boleh, asalkan jangan dengan kulitnya. Silakan. Yang sudah paham untuk ikan-ikanan, silakan komen kata paham. Kalau banyak yang minta diulangi, silakan komen kata ulangi. Kalau ikan yang dipindang boleh nggak? Boleh. Kalau dipindang masih boleh, asalkan jangan dibakar. Asalkan jangan digoreng. Ya. Kalau ikan belot Kak, boleh nggak Kak? Boleh, asalkan jangan terlalu sering. Ya. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah paham, yang sudah jelas mengenai ikan-ikanan yang boleh dan yang perlu kita batasi Bapak Ibu, silakan komen kata paham. Kalau banyak yang minta ulangi, silakan komen kata ulangi ya. Sudah 3 tahun Kak, 8 bulan saya mengalami kebas akibat pembuluh darah, apa bisa sembuh obatnya apa Mas? Bisa Kak Ateng. Nanti kita akan bahas untuk pemulihannya, pastinya bukan dengan obat kimia. Jadi untuk Kak Ateng, mohon disimak sampai akhir, nanti kita akan bahas untuk pemulihannya secara tepat ya. Silakan Bapak Ibu, yang sudah paham silakan komen kata paham Bapak Ibu ya. Ikan bandeng gimana, boleh nggak? Boleh, asalkan pengolahannya jangan digoreng. Oke? Paham? Ikan nus masih boleh, ya. Tubuh saya tiba-tiba kelingan Kak, enteng tensi 150. Nah, itu salah satu gejala awal Kak Anik ya. Gejala awal dari penyakit stroke. Jadi untuk Kak Anik, kalau mau dibantu pemulihannya sampai benar-benar ada pembaikan, mohon disimak dulu sampai akhir. Nanti kita akan bahas pemulihannya. Dimulai dari memperbaiki pola makan, ya. Silakan yang minta ulangi Bapak Ibu, silakan komen kata ulangi sebanyak-banyaknya. Nanti saya akan bantu ulangi, ya. Oke, ulangi Pak. Saya ketinggalan Pak. Saya baru masuk Pak. Oke, baik Bapak Ibu ya. Tiap hari boleh nggak? Kalau tiap hari jangan Bapak Ibu. Sesekali nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari. Ya. Oke, saya akan bantu ulangi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang ketinggalan Bapak Ibu, ya, mohon diperhatikan baik-baik. Mohon didengarkan baik-baik. Oke? Kita mulai Bapak Ibu ya. Untuk ikan-ikanan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sayur kangkung masih boleh, asalkan pengolahannya Bunda Ririn, itu jangan ditumis. Lebih baik dikukus maupun direbus. Siap Kak Putri, saya akan bantu ulangi. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan bantu ulangi untuk yang namanya pola makan dari ikan-ikanan. Untuk ikan-ikanan sendiri, Bapak Ibu, yang boleh dan yang masih aman untuk Bapak Ibu konsumsi, siap Kak Ratmi, didengarkan, diperhatikan baik-baik. Ya, kalau bisa Bapak Ibu, sambil dicatat Bapak Ibu ya. Nah, untuk ikan-ikanan sendiri Bapak Ibu, yang boleh itu ada ikan salmon, ikan tuna, ikan makarel Bapak Ibu, ikan kembung, ikan nila Bapak Ibu, ikan lele, ikan gurame, ikan bandeng Bapak Ibu, ikan ikan mujair, ikan emas, ikan patin, itu masih boleh dan masih aman untuk Bapak Ibu konsumsi. Sedangkan ikan yang perlu Bapak Ibu batasi ya, itu ada ikan asin, ikan kalengan yang tinggi sodium seperti ikan sarden, dan juga ikan goreng. Itu yang perlu Bapak Ibu batasi. Silakan. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan tulis di kolom komentar. Tapi kalau sudah paham untuk ikan-ikanan, silakan komen kata paham. Kita lanjut bahas buah-buahan, ya. Silakan. Apakah setiap hari boleh makan ikan? Boleh, Kasri. Asalkan pengolahannya diperhatikan, jangan digoreng. Saya kena stroke tapi udah nggak minum obat, darah tinggi. Bagus ya. Jangan ketergantungan Bapak Ibu ya. Nanti efeknya akan ke ginjal, ya.
Silakan Bapak Ibu, paham Kak? Kalau seafood gimana? Nah, ini pertanyaan menarik nih dari Kak Ros. Kalau seafood gimana? Nah, segala jenis seafood Bapak Ibu itu perlu dihindari dulu. Entah itu cumi, kerang, sontong, ya. Terus apa lagi? Udang, segala jenis seafood itu perlu dibatasi. Ikan tongkol masih boleh. Sama-sama Bunda Ratmi, ya. Bapak Ibu yang belum follow dulu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak ketinggalan